Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Puspita. Di sini saya akan menjawab soal-soal tugas perbandingan pendidikan agama Islam yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Habib Anwar Al-Ansyari, MPD. Mungkin langsung saja. Soal yang pertama yaitu jelaskan ruang lingkup objek kajian serta urgensi perbandingan pendidikan. Ruang lingkup perbandingan pendidikan melibatkan pembandingan sistem pendidikan antara dua atau lebih negara, daerah, atau institusi pendidikan. Dalam konteks ini, perbandingan pendidikan mencakup perbandingan kurikulum, metode pengajaran, struktur organisasi, kebijakan pendidikan, evaluasi siswa, dan berbagai aspek lain yang terkait dengan proses pendidikan. Objek kajian perbandingan pendidikan meliputi berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Pembandingan dapat dilakukan antara sistem pendidikan negara secara keseluruhan, sistem pendidikan di tingkat regional atau lokal, atau bahkan perbandingan terhadap institusi pendidikan spesifik. Urgensi perbandingan pendidikan terletak pada manfaat yang dapat diperoleh dari memahami perbedaan dan persamaan antara sistem pendidikan yang berbeda. Beberapa urgensi perbandingan pendidikan antara lain, yang pertama itu ada peningkatan kualitas pendidikan. Perbandingan pendidikan memungkinkan identifikasi praktik terbaik dari berbagai sistem pendidikan. Melalui pembandingan negara atau daerah, mempelajari kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan lain untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di dalamnya. Terus yang kedua ada inovasi dan adaptasi. Perbandingan pendidikan membantu dalam mengidentifikasi inovasi pendidikan yang berhasil diimplementasikan di tempat lain, negara atau daerah. Dapat belajar dari praktik-praktik inovatif ini dan mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Yang ketiga ada kebijakan pendidikan. Perbandingan pendidikan memberikan informasi penting untuk merancang kebijakan pendidikan yang efektif dengan mempelajari kebijakan pendidikan di negara lain. Kebijakan yang lebih baik dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Terus yang keempat ada mobilitas pendidikan internasional. Perbandingan pendidikan penting bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Memahami perbedaan antara sistem pendidikan memungkinkan siswa untuk memilih program pendidikan yang sesuai dengan minat dan tujuan mereka. Yang kelima, pemahaman budaya dan globalisasi. Perbandingan pendidikan juga membantu dalam memahami perbedaan budaya dan konteks sosial di berbagai negara. Hal ini dapat memperkuat hubungan antar budaya dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin terhubung dalam era globalisasi. Dengan demikian, perbandingan pendidikan memiliki urgensi yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mempromosikan inovasi, merancang kebijakan pendidikan yang efektif, memfasilitasi mobilitas pendidikan internasional, dan memahami perbedaan budaya di era globalisasi. Mungkin untuk jawaban nomor 1 itu, terus soal yang kedua, dalam ilmu perbandingan pendidikan memiliki beberapa landasan, diantaranya landasan historis dan teoritis. Coba kita jelaskan tokoh dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Jawabannya yaitu, tentu dalam ilmu perbandingan pendidikan terdapat landasan historis dan teoritis yang menjadi dasar perkembangan studi ini. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah tokoh dan perkembangan perbandingan pendidikan. Yang pertama adalah Wilhelm von Humboldt pada tahun 1767 sampai 1835. Wilhelm von Humboldt adalah seorang ahli pendidikan Jerman yang dianggap sebagai salah satu tokoh pendiri perbandingan pendidikan. Ia mengembangkan gagasan tentang universitas ideal yang menggabungkan pengetahuan dan pengembangan pribadi.
Humboldt berfokus pada peran pendidikan dalam bentuk individu yang bebas dan kritis, serta mengakui pentingnya membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara. Yang kedua ada Matthieu Arnold pada tahun 1822 sampai 1888. Matthieu Arnold adalah seorang penyair, kritikus sastra, dan seorang tokoh pendidikan Inggris. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri perbandingan pendidikan modern. Arnold menganjurkan perbandingan pendidikan untuk mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara dan mengidentifikasi nilai-nilai universal dalam pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada G. Stanley Hall pada tahun 1844 sampai 1924. G. Stanley Hall adalah seorang psikolog dan pendidik Amerika Serikat yang merupakan salah satu tokoh awal dalam studi perbandingan pendidikan. Ia memperkenalkan metode perbandingan dan mempelajari perkembangan anak di berbagai negara. Hall mengemukakan gagasan bahwa perbandingan pendidikan dapat membantu dalam memahami perbedaan budaya dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Selanjutnya ada George S. Coons pada tahun 1889 sampai 1874. George S. Coons adalah seorang filsuf dan pendidik Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam bidang perbandingan pendidikan. Ia menekankan pentingnya perbandingan pendidikan untuk memahami perbedaan sosial dan budaya dalam konteks pendidikan. Coons berpendapat bahwa perbandingan pendidikan digunakan untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan mempromosikan keadilan pendidikan. Yang kelima ada Joseph Flowers pada tahun 1893 sampai 1967. Joseph Flowers adalah seorang pendidik Belgia yang dikenal sebagai salah satu pendiri perbandingan pendidikan modern. Ia mengembangkan pendekatan sistematis dalam studi perbandingan pendidikan dan menekankan pentingnya aspek metodologis. Lawyers berusaha mengidentifikasi pola umum dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan yang berbeda. Perkembangan perbandingan pendidikan terus berlanjut seiring waktu. Studi ini telah berkembang menjadi bidang yang lebih luas, dengan banyak kontributor dan perspektif yang berbeda. Saat ini, penelitian perbandingan pendidikan melibatkan pendekatan multidisiplin seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan ilmu politik untuk memahami kompleksitas sistem pendidikan di berbagai negara dan konteks. Terus soal yang ketiga adalah bagaimana tujuan dan sistem pendidikan dalam perspektif internasional. Nah, tolong dijelaskan jawabannya yaitu dalam perspektif internasional, tujuan dan sistem pendidikan memiliki beberapa aspek yang perlu dipahami. Berikut adalah penjelasan tentang tujuan dan sistem pendidikan dalam konteks internasional. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan internasional terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mempersiapkan warga negara yang kompeten. Pendidikan internasional bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat global yang semakin kompleks. Tujuan ini mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerjasama, pemecahan masalah, dan pemahaman lintas budaya. Yang kedua adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan. Pendidikan internasional bertujuan untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Ini melibatkan eliminasi kesenjangan pendidikan dan diskriminasi serta pengembangan kebijakan inklusif. Yang ketiga ada memajukan perdamaian dan pemahaman lintas budaya. Pendidikan internasional bertujuan untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerjasama antara budaya, negara, dan individu yang berbeda. Tujuannya adalah mengurangi konflik dan mendorong kerjasama global untuk mencapai perdamaian dan keberlanjutan.
Terus yang kedua ada sistem pendidikan internasional, terbagi menjadi 4 yaitu ada kurikulum. Sistem pendidikan internasional mencakup perencanaan dan penyusunan kurikulum yang menggabungkan standar internasional dengan kebutuhan dan konteks lokal. Kurikulum ini mencakup mata pelajaran inti seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa, serta mata pelajaran yang mempromosikan pemahaman lintas budaya dan keterampilan global. Yang kedua ada metode pengajaran. Sistem pendidikan internasional mendorong penggunaan metode pengajaran yang interaktif, berbasis masalah, dan berpusat pada siswa. Metode ini melibatkan diskusi, kolaborasi, eksperimen, dan penggunaan teknologi pendidikan untuk memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan membangun keterampilan siswa. Yang ketiga ada evaluasi. Sistem pendidikan internasional mengadopsi pendekatan evaluasi yang beragam untuk mengukur pencapaian siswa. Selain tes akademik, penilaian juga dapat melibatkan proyek presentasi mengukur pencapaian siswa. Selain tes akademik, penilaian juga dapat melibatkan proyek presentasi portofolio dan penilaian formatif yang berkelanjutan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa secara holistik. Yang terakhir ada kolaborasi dan pertukaran. Sistem pendidikan internasional mendorong kolaborasi dan pertukaran antara lembaga pendidikan di berbagai negara. Ini dapat melibatkan program pertukaran siswa, kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan kurikulum, serta penggunaan teknologi untuk menjembatani jarak geografis dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Soal yang terakhir ada jelaskan perbandingan pendidikan pada negara Mesir, Amerika, Belanda, dan Australia berdasarkan aspek-aspek berikut, yaitu sistem problematika kebijakan pendidikan. Jawabannya adalah berikut adalah perbandingan pendidikan pada negara Mesir, Amerika, Belanda, dan Australia berdasarkan beberapa aspek yang telah disebutkan. Pada aspek sistem pendidikan, yang pertama ada di Mesir. Sistem pendidikan di Mesir terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah 3 tahun, dan pendidikan tinggi. Mesir memiliki beberapa universitas terkemuka di Afrika dan Timur Tengah. Yang kedua ada di Amerika. Sistem pendidikan di Amerika Serikat terdiri dari pendidikan dasar 6-8 tahun, pendidikan menengah 4 tahun, dan pendidikan tinggi. Amerika Serikat memiliki banyak universitas ternama di dunia. Yang ketiga ada Belanda. Sistem pendidikan di Belanda mencakup pendidikan dasar 8 tahun, pendidikan menengah 4-5 tahun, dan pendidikan tinggi. Belanda juga dikenal dengan sistem pendidikan yang berpusat pada siswa. Yang terakhir ada Australia. Sistem pendidikan di Australia terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah 6 tahun, dan pendidikan tinggi. Australia memiliki beberapa universitas yang diakui secara internasional. Selanjutnya dalam aspek problematika dalam pendidikan. Yang pertama ada Mesir. Beberapa tantangan dalam pendidikan Mesir termasuk tingkat tinggi putus sekolah, tingkat pengangguran lulusan yang tinggi, infrastruktur yang kurang memadai, serta kesenjangan akses antara perkotaan dan pedesaan. Yang kedua ada Amerika. Amerika Serikat menghadapi tantangan seperti kesenjangan pendidikan, kesenjangan sosioekonomi, tingkat putus sekolah yang tinggi, dan aksesibilitas pendidikan yang tidak merata. Yang ketiga ada Belanda. Beberapa isu dalam pendidikan Belanda meliputi kesenjangan pendidikan antara siswa dari latar belakang etnis yang berbeda, masalah mobilitas sosial yang rendah, dan peningkatan tekanan pada sistem pendidikan tinggi. Yang terakhir ada Australia. Tantangan dalam pendidikan Australia meliputi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kesenjangan antara siswa pribumi dan non-pribumi, serta meningkatnya biaya pendidikan tinggi. Yang terakhir dalam sistem kebijakan pendidikan. Yang pertama ada Mesir. Pemerintah Mesir telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengurangi tingkat putus sekolah. Yang kedua ada Amerika. Amerika Serikat memiliki kebijakan pendidikan yang beragam antara negara bagian dan pemerintah federal
telah berfokus pada program seperti standar inti pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan standar pendidikan di seluruh negara. Yang ketiga ada Belanda. Pendidikan di Belanda didasarkan pada prinsip desentralisasi di mana keputusan-keputusan penting dalam sistem pendidikan diambil oleh pemerintah lokal. Pemerintah Belanda juga mempromosikan inklusi dan diversitas dalam pendidikan. Yang terakhir ada Australia. Pemerintah Australia telah mengadopsi kebijakan pendidikan yang bertujuan. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.